Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, beliau Al-Mukarram Bapak Nuril Izam Muzaki LC MAG yang kami takdimi. Kami di sini selaku perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri yang pertama saya sendiri, dan yang kedua Mbak Khalifatul Umrah, dan yang ketiga Mbak Munana Al-Qudsiyah, yang keempat Muhammad Ridwan, dan yang kelima Mas Budi Laksono, dan yang keenam Mas Ahmad Nur Qasim, yang akan mempresentasikan yang berjudul tentang wali nikah. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa wali adalah salah satu rukun pernikahan dan tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya wali. Jadi suatu pernikahan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali. Pada hakikatnya, seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali. Namun, tidak selamanya hubungan antara kedua itu berjalan dengan baik. Terkadang, hanya karena berbeda pandangan, seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Dalam masalah kali ini akan terfokus pada apa itu wali nikah dan bagaimana kedudukan dan fungsi wali nikah, dan apa saja syarat-syarat seorang menjadi wali, dan yang terakhir bagaimana pembagian wali nikah. Pengertian wali nikah secara etimologis al-wilayah atau dalam kurung itu wali, yang berarti menguasainya, seorang yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahan terhadap anaknya, dan ia tidak memberikan semuanya itu untuk diganggu oleh orang lain. Sedangkan dalam pengertian terminologis, perwalian ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki oleh orang yang berhak untuk melakukan aktivitas dengan keadaan atau urusan orang lain, yang dalam artian untuk membantunya. Yang dimaksud perwalian di sini dalam status atau dalam situs perkawinan, yaitu seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah itu adalah suatu hal yang mesti, dan tidak sah adanya akad nikah itu dengan tidak adanya seorang wali. Kedudukan dan fungsi wali nikah. Kedudukan wali nikah menurut para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali nikah dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat ataupun hadis yang secara tegas menyertakan atau mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Selain itu,
hadis-hadis yang dipakai oleh para fuqaha masih diperselisihkan kesohihannya, kecuali hadisnya Ibnu Abbas. Menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mereka berpendapat bahwasanya wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak adanya seorang wali. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah atau dalam artian batal. Hadis di atas mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, akad nikah yang dilaksanakan tanpa seorang wali maka hukumnya batal. Dan yang kedua, melakukan persetubuhan atas dasar menganggap akan hal-hal yang mewajibkan kepada seorang laki-laki atau pelaku itu harus untuk membayar mahar misil. Dan yang ketiga, wanita yang berselisih dengan walinya atau gaib atau memang tidak ada wali, maka sunatullah walinya itu akan diganti dengan wali hakim. Fungsi wali nikah. Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal perkawinan. Seorang laki-laki yang telah dewasa, akil dan balik, maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya dengan sendirinya. Hal ini berbeda dengan seorang wanita. Walaupun ia dimintakan persetujuan oleh walinya, tetapi tidak diperkenakan untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Syarat-syarat seorang wali. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu orangnya Islam, balik, berakal, harus laki-laki, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram ataupun umroh. Sedangkan dalam buku pedoman pegawai catatan nikah dan pembantu pegawai pencatatan nikah sipil itu membagi syarat-syarat nikah seperti berikut. Yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, tidak dipaksa, terang laki-lakinya, adil atau bukan fasik, tidak sedang ihram haji ataupun umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintahan, dan yang terakhir tidak rusak pikirannya karena tua atau sebaliknya. Pembagian wali nikah. Orang-orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, wali dekat atau wali qorib, yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang sama mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam keadaan ini disebut wali mujbir namanya. Yang kedua, wali jauh atau wali abad. Yang menjadi wali jauh secara berurutan adalah yang pertama, saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, pindah ke saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada lagi pindah ke anak saudara laki-laki kandung. Tidak ada pindah lagi ke anak saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada lagi, pindah ke paman kandung.
tidak ada lagi, pindah lagi ke paman seayah. Kalau tidak ada, pindah lagi ke anak paman sekandung. Kalau tidak ada, pindah ke anak paman seayah. Kok sampai tidak ada, pindah ke ahli waris kerabat lainnya. Sampai juga tidak ada, pindahlah kepada sultan atau wali hakim yang memegang wilayah tersebut. Penutup, kesimpulannya bahwasanya pengertian wali nikah adalah seorang yang bisa mengesahkan akad nikah, maka tidak sah nikah tanpa adanya seorang wali. Kedudukan wali nikah dalam hal ini rukun dari beberapa rukun pernikahan dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Syarat wali yaitu harus Islam, baligh, berakal, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram ataupun umroh. Fungsi wali nikah untuk menjadikan wali dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya. Terus orang yang berhak menjadi wali itu adalah ada wali dekat dan ada wali qarib. Ya mungkin makalah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.